Jadi, sebenarnya kapan sih kepala bayi itu harus di bawah dan harus masuk panggul? Nah, kita bahas dalam video berikut ini. Halo, selamat datang di Kriwil Live, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Nah, kali ini kita akan bahas kapan sih sebenarnya kepala bayi itu di bawah atau masuk panggul. Ini bermula dari pertanyaan salah satu penonton YouTube Kriwil Live, yaitu Maulana Ibrahim. Mungkin ini nama suaminya atau nama anaknya gitu ya. Dengan pertanyaan, usia kehamilanku 27 minggu, tapi banyak sekali yang komen kalau posisi bayi masih di atas. Ya ampun, bikin aku ngedrop aja. Aku sampai insecure sendiri. Emangnya bayi harus udah di bawah walaupun usia masih 27 minggu? Jawabannya adalah enggak gitu. Jadi wajar sekali kalau di usia 27 minggu itu bayi masih di atas atau kepalanya itu belum engage, belum masuk panggul, maupun kalau seandainya sungsang itu juga masih bisa terjadi di usia 27 minggu gitu. Karena memang kalau kita lihat dari 27 minggu sampai HPL itu masih lama ya. HPL itu kan 40 minggu, atau misalnya dari 27 minggu sampai kehamilan cukup bulan yaitu 37 minggu, itu kan masih ada waktu 10 minggu. Sehingga sangat wajar dan normal sekali kalau di usia 27 minggu itu kepalanya belum di bawah. Sebenarnya di sini aku juga agak rancu gitu ya, karena kepala belum di bawah itu maksudnya apakah presentasinya sungsang alias yang di bawah itu adalah bokongnya, atau maksudnya kepalanya itu udah di bawah tetapi belum masuk panggul atau belum engage. Karena ini adalah dua hal yang berbeda, tapi kadang istilahnya itu sama, kepalanya belum di bawah gitu. Jadi kadang aku bingung sendiri ya. Tapi baik itu sungsang maupun kepalanya belum masuk panggul di usia 27 minggu itu masih tidak apa-apa gitu, karena kita masih punya waktu untuk membuat supaya posisi janinnya ini menjadi optimal. Nah, pertanyaannya, kapan sih seharusnya kepala janin itu ada di bawah dan masuk panggul? Kalau misalnya kita ngomongin kapan seharusnya kepala janin itu ada di bawah, sebenarnya memang kalau posisi kepala janin ada di bawah ini adalah posisi yang optimal ya. Terutama kalau misalnya posisinya itu occiput anterior gitu, jadi bukan posterior gitu. Kalau posterior kan bayinya menghadap depan. Nah, kalau kepalanya di bawah, terus ketika perut kalian itu disenterin, yang kelihatan adalah punggungnya, itu adalah posisi yang optimal. Kalau ditanya kapan sih sebaiknya bayi posisi optimal, ya kalau sebisa mungkin masuk trimester 3 udah optimal gitu ya. Tetapi memang ada beberapa bayi itu yang belum optimal walaupun sudah masuk trimester 3. Sehingga PR-nya adalah ibu-ibu melakukan gerakan optimalisasi supaya ketika nanti usia kehamilannya itu 37-38 minggu, ketika sudah siap untuk persalinan, bayinya ini sudah dalam posisi yang optimal gitu. Jadi sebenarnya kapan sih harus optimal? Ya pas mau persalinan itu sebaiknya maksimal pas mau persalinan itu udah optimal gitu. Tapi kalau misalnya sebelum masa 37-38 sudah optimal, ya itu bagus banget. Kalau belum, ndak apa-apa, jangan patah semangat, tetap berusaha. Ajak ngobrol janinnya, afirmasi positif, lakukan gerakan yang membantu optimalisasi posisi supaya nanti pas 37-38 itu sudah optimal. Jadi kalau misalnya 27-28 minggu belum optimal, jangan terlalu dibikin overthinking ya. Tapi kita berusaha, berdoa, afirmasi, ajak ngomong janinnya supaya dia muter. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, kapan sih harus masuk panggul? Jadi kepalanya sudah optimal nih, tapi kapan sih dia harus masuk panggul? Itu kalau berdasarkan teori ya, untuk kehamilan pertama atau kehamilan kedua tapi belum pernah melahirkan normal sama sekali, maka sebaiknya di usia 37-38 ini kepala sudah engage atau sudah masuk panggul gitu. Tetapi untuk persalinan kedua, di mana persalinan sebelumnya itu normal, kepala bisa masuk panggul saat proses persalinan. Jadi untuk persalinan kedua, ketiga, kalau yang sebelumnya normal itu kepala bisa masuk panggul nanti di persalinan pembukaan berapa gitu. Nah, kenapa kok dibedakan gitu? Karena kalau misalnya sebelumnya sudah pernah melahirkan normal, maka dianggap panggulnya ini sudah teruji, bisa dilewati oleh janin
gitu. Jadi nggak apa-apa kalau 3738 belum masuk panggul gitu, karena dulunya janinnya juga bisa masuk panggul. Jadi janin lahirnya teruji nih, bisa dilewati, tidak ada gang buntunya misalnya. Tetapi kalau misalnya untuk persalinan pertama kan kita nggak tahu, panggulnya ini belum teruji, apakah panggulnya ini lebar ataukah sempit, sehingga di 3738 diusahakan sudah engage. Kalau belum masuk panggul itu namanya nanti patus percobaan, dicoba kira-kira janinnya bisa nggak ya masuk panggul, bakalan macet nggak ya persalinannya, karena kan kita juga belum tahu, panggulnya ini kan belum teruji, belum pernah dilewati janin gitu. Jadi kesimpulannya adalah buat ibu-ibu yang sekarang masih di trimester 2 atau trimester 3 awal, kalau misalnya janinnya posisinya belum optimal atau belum masuk panggul, tidak usah khawatir, tidak usah dibuat stres yang berlebihan. Tetap semangat, tetap positive thinking, tetap ikhtiar ya dengan melakukan gerakan optimalisasi posisi, ngajak janinnya ngobrol, berdoa, dan pasrah sama Tuhan. Karena ingat, pada akhirnya nanti Tuhanlah ya yang akan membuat rencana-rencana untuk kita. Jadi tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Berusaha tok tanpa berdoa atau berdoa tok tanpa usaha, ya itu belum menjamin gitu ya. Jadi tetap semangat untuk berusaha, untuk tetap semangat untuk berikhtiar, jangan putus asa karena masih ada waktu, tetapi juga jangan lupa untuk berserah pada Yang Maha Kuasa gitu, karena ada kekuatan yang memang di luar kekuatan kita gitu. Jadi berusaha tetap harus, berdoa tetap harus, tapi juga jangan lupa berserah. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu memikirkan omongan orang lain, karena kalau ibu hamil stres nanti bisa ngaruh ke janinnya loh. Jadi ibu hamil sebaiknya happy supaya janinnya juga happy. Nah, sekian dulu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang butuh jawaban juga, boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Siapa tahu nanti aku scroll terus, wah ini kayaknya bisa dijawab lewat video nih supaya makin banyak yang tahu gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye!